Ya, saya minta tepuk tangannya buat teman-teman komunitas. Ya, selamat malam teman-teman. Nama saya Pak Susdadi, biasa dipanggil Gandhi. Di sini ada yang Flores ya. Saya minta mungkin bisa kata teman-teman yang Flores. Kita orang satu. Ya, jadi teman-teman tahu ya, saya akan ngomongin soal apa ya? Saya mau ngomongin soal masa kecil saya. Jadi beberapa bulan yang lalu saya galau karena saya tidak dapat kerjaan ya. Waktu itu saya sempat cari-cari kerjaan. Jadi saya punya semacam pemahaman gitu soal penyiar radio. Jadi penyiar radio itu kualitas muka itu berbanding terbalik dengan kualitas suara. Itu makanya saya memberanikan diri untuk melamar jadi penyiar radio. Ya ternyata ditolak karena 90% kualitas suara saya baik, tapi 99% itu muka saya aktif. Kalau tadi teman-teman saya kan sempat kuliah ya, Mas Yudi tadi di Petra, Mas Dio ini di BM, terus Mas Bayu. Saya juga sempat dikuliahkan sama orang tua saya dulu di Udayana. Maksudnya Udayana kamu tidak bisa kuliah. Ya, ngomongin soal galau lagi, jadi setelah gagal jadi penyiar radio, saya coba melamar ya. Waktu itu saya melamar jadi seorang debt collector ya. Jadi debt collector, jadi marketing sih, jadi marketing. Jadi marketing. Jadi marketing. Terus diterima, tapi malah tidak membuat saya senang ya. Tidak membuat saya bersyukur karena saya malah ditaruh di debt collector lagi. Alasannya kenapa saya tanya gitu kan? Karena saya terlalu ganteng tuh jadi marketing gitu. Ya saya terima aja. Terus sampai akhirnya ada seorang RT di rumah saya yang sangat baik hati sekali ya, menawarin saya kerjaan. Waktu itu saya ditawarin, ini sambil kamu tunggu cari kerjaan, gimana kalau kamu jadi penjaga makam, katanya gitu. Oh, penjaga makam. Jadi kayak gini ya. Dan akhirnya saya terima tapi cuma berapa bulan gitu ya. Tidak sampai satu bulan saya keluar waktu itu. Karena waktu saya di demo besar-besaran mengalahkan demonya guru ya. Jadi demo besar-besaran karena setiap malam sering orang teriak-teriak, teriak. Terus saya dihakimi sama warga juga. Ini beneran ya. Saya dihakimi. Lalu kita coba buktikan sama-sama. Yang teriak-teriak itu siapa? Gitu kan? Benar kan? Harusnya sapaknya, anjingnya, kenapa ke saya? Ternyata yang teriak-teriak itu setannya. Dia saat malam takut melihat saya. Oh, apes banget hidup saya. Ya ternyata dan saya apes itu gara-gara papa saya. Papa saya itu tidak sunat. Berjuk. Makanya untungnya itu saya sunat sekarang. Jadi mudah-mudahan anak saya tidak apes kayak saya. Makanya saya sunat. Beneran ini mah. Nanti kalau bisa lihat di belakang aja. Ya, lalu saya mau ngomongin soal tato teman-teman. Jadi seperti Mas Dio tadi, kalau tato itu identik dengan preman gitu kan dan sebagainya. Saya juga mau ngomongin soal tato. Jadi saya punya 3 tato, yang di lengan, yang di tangan, terus yang di lengan, sama yang di sini. Di sini ada.
gosip di internet itu tato itu berasal katanya dari Tahiti, yaitu Tanda. Jadi makanya pertanyaan pertama selalu yang ditanyakan ke teman-teman yang punya tato adalah apa? Yang pertama, tato itu sakit apa enggak? Lalu yang kedua, itu gambar apa? Kalau yang ketiga ini teman-teman, itu saya tidak ada artinya, gambarnya tidak ada artinya semua di sini. Dan sakit atau tidak, kalau saya itu tidak sakit. Karena kenapa tidak sakit? Yang pertama itu karena tato saya cuma di tangan, di lengan sama di kaki. Tapi kalau tato saya di sini itu sakit karena dekat dengan hati saya. Saya agak sensitif memang dengan hal yang menyakitkan. Misalnya kasusnya tadi kalau cari kerjaan. Terus yang berikutnya, tato itu ada zat aktif, jadi kayak rokok. Jadi kalau bikin tato pertama itu pasti bikin nambah lagi, lalu bikin nambah lagi. Yang pertama saya di sini, itu bikin nambah lagi di sini, terus yang ketiga di sini. Dan ini saya pengen nambah lagi, itu gambarnya Yesus waktu disalib seperti ini. Jadi tatonya di sini teman-teman. Saya pengen tato gambar Yesus di sini, dan sebagai orang Katolik saya juga menyatakan sebuah Injil, mintalah maka kamu akan diberi. Jadi filosofinya adalah ketika nanti saya lihat ada teman-teman saya yang pacaran, tinggal saya buka, Tuhan saya minta seperti itu Tuhan. Kapan kamu kasih Tuhan? Apes ya? Ya ini gara-gara bapak saya tadi tuh nggak suka. Ya, saya juga mau ngomongin masa kecil. Teman-teman masa kecil kan pasti punya nama panggilan ya. Ada nama panggilan gitu. Jadi di komplek ini ada Mas Oki. Sebenarnya nama panggilan, nama aslinya kan Ferdinand Wiryantika, gitu kan. Tetangga saya juga ada, saking sayangnya itu sama anaknya, kembar 4 itu dikasih nama hampir mirip. Uca, Eca, Ica, Encok, kasih nama. Yang terakhir itu cowok apes tadi, karena bapaknya nggak sunat mungkin ya. Jadi sama, saya juga masa kecil punya nama panggilan teman-teman. Panggilan saya waktu itu bener tadi yang di opening sama yang Glenn Fredly. Saya dipanggil Glenn Fredly, penyanyi. Jadi maksudnya dari belakang itu penyanyi, dari depan itu penyakit. Jadi kalau saya jalan, ini teman manggil, penyanyi gitu. Kalau waktu saya noleh gini, penyakit. Ya apes lagi ya, karena bapak saya nggak suka tadi itu. Kurang ajar bapak saya. Ya, sekian dulu dari saya. Selamat malam. Terima kasih.